Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat buat adik-adik. Hari ini kita belajar operasi bilangan. Jadi nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang mana dulu kita selesaikan. Kemudian nanti di akhir ada kita tentang pecahan. Jadi ini akan dijadikan dasar pada saat kita mengerjakan soal cerita. Jadi kita harus tahu ini dulu gitu ya. Yang pertama operasi hitung penjumlahan ya. Jadi konsepnya adalah hal yang pertama perlu diketahui. Jadi kalau dia positif itu anggap aja uang kita ya. Anggap aja uang kita. Kemudian negatif itu adalah hutang. Itu aja konsepnya. Jadi jangan bingung adik-adik nanti. Ya. Contohnya 4 ini walaupun dia tidak ada tanda positifnya tapi dia bernilai positif. Jadi artinya kita punya uang 4 tambah lagi uang kita 2 sehingga uang kita 6. Jadi 6 itu kan positif gitu ya. Itu caranya biar gampang. Kemudian yang kedua ini bagaimana 5 tambah negatif 2. Jadi ini positif dengan negatif ini harus kita kalikan gitu. Jadi positif kali negatif itu hasilnya negatif. Jadi yang dikalikan tandanya ya, bukan 5 jadi kali negatif 3, tidak ya. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi ini 5 kurang 3 maka hasilnya 2. Nanti bagaimana Bang kalau negatif kali positif? Ini nanti di slide kedua ada. Ya, di slide kedua ada ya. Ini dia ya. Oke, kita kembali lagi ke slide pertama. Kemudian bagaimana dengan ini? Ini kita punya hutang 5, uang kita 2, kita bayarkan 2, jadi kita masih berhutang 3. Itu dia ya. Jadi konsepnya yang penting ini ya, positif uang kita, negatif itu hutang. Ini jadi mengerjakan ini harus berturut ya, karena positif dengan positif itu sama kuatnya, positif dengan negatif sama kuatnya. Jadi mana duluan jumpa ya. Jadi ini negatif 5 tambah 4. Negatif 5 tambah 4. Kita punya utang 5, punya uang 4. Berarti kita masih punya utang 1. 1 tambah 6. Kita punya utang 1, punya uang 6. Berarti uang kita berkurang jadi 5. Tapi ini uang kita gitu. Simpel ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang A ya. Jadi ini harus kita selesaikan dulu tandanya. Ini ada 2 buah tanda. Ya, jadi kalau kita lihat di slide kedua, negatif kali negatif. Ya, ini negatif kali negatif. Hasilnya positif, itu dia. Ya. Jadi ini negatif 4 tambah 7. Kita punya hutang 4. Punya uang 7. Berarti lebih besar uang kita. Sebesar berapa? Sebesar 3. Iya, berarti ini positif karena uang kita. Kemudian bagaimana dengan ini? Jadi jangan, Bang ini nggak kayak gini kan? Enggak, itu salah, jangan kayak gitu. Yang itu harus jumpa langsung tandanya seperti ini. Ya, ini langsung jumpa kan? Kalau ini kan terpisah, berarti kita punya hutang 3, hutang lagi kita 5, berarti hutang kita bertambah. Iya, jadi 8. Ya, yang C. Ya ini dulu kita buat negatif kali negatif, hasilnya positif. Berarti 3 dikurang 2 tambah 7, 9. Ya. Jadi hasilnya negatif 6. Nah itu dia. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Ini sudah dijelaskan. Positif kali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Contoh seperti ini ya. Minus 5 kali minus 6, negatif kali negatif berarti hasilnya positif. Berarti 5 kali 6 30 kali 2 berarti hasilnya 60. Kemudian ini negatif berarti negatif 12 dibagi negatif 2 ini mati ya. Jadi hasilnya positif 6. Ini misalnya, ini mana dulu dikerjakan?
yang duluan dikerjakan adalah negatif dengan pembagian dengan perkalian, itu sama kekuatannya. Jadi mana duluan jumpa? Ini dulu ya. Min 7 bagi 2 berarti negatif 7 bagi 2 hasilnya berapa? Negatif 3,5 dikali minus 4. Iya. Negatif kali negatif hasilnya positif ya, tentunya ya. Kita buat aja positif ya. 4 kali 5 20 naik 2. 4 kali 3 12 tambah 2 14. Ya. Jadi di sini 14. Ya. Ini koma di belakang komanya 1, berarti ini 1. Berarti hasilnya adalah 14. Itu ya. Gampang ya. Nah, itu bagaimana kita mengerjakan contoh soal sederhana. Oke, lanjut kita ini di soal berikutnya. Nah, yang ini mana dulu kita selesaikan ini? Yang dulu kita selesaikan adalah ini dulu. Iya. Karena ini kurang dengan kali itu lebih kuat kali. Nah, kali dengan bagi adalah sama kuatnya, mana duluan jumpa kali. Nah, berarti kita buat di sini. Kita buat di sini 9 dikurang 2 kali 18 36 baru dibagi 3. Oke, mana dulu setelah itu ya? Kurang dengan bagi. Iya, ini dulu kita selesaikan. Nah, berarti 9 dikurang 36 bagi 3 hasilnya 12. Maka hasilnya dapat itu adalah minus 3. Ya, itu dia ya. Kemudian ini bagaimana? Berarti ini dulu kita selesaikan. Min 8 bagi 2 adalah minus 4. Ya. Selanjutnya ini 8 kali 5 kita selesaikan 40. Berarti tinggal minus 4 tambah 40 kurang 9. Nah, kita ulang lagi ya. Minus 4 tambah 40 dikurang 9 sama dengan minus 4 tambah 40. Kita punya utang 4, tapi uang kita 40, lebih banyak uang kita. Iya, berarti ini uang kita 36. Iya, kurang 9. Berarti hasilnya 27. Gampang ya? Itu dia. Nah, untuk selanjutnya soal yang ini coba adik-adik kerjakan sebagai latihan ya. Nanti bisa dijawab di YouTube atau kalau tidak bisa nanti bisa ditanya di YouTube-nya ya. Oke, kita langsung masuk operasi pecahan. Ya, sama ya. Kalau tadi kita bilangan bulat, kalau ini pecahan konsepnya sama. Berarti kalau misalnya perkalian dengan pembagian mana duluan jumpa, penjumlahan dengan pengurangan mana duluan jumpa. Kalau misalnya dia penjumlahan dengan perkalian, ya ini dulu dikerjakan perkalian ya. Itu dia ya. Sama konsepnya. Oke. Kemudian kita masuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini pecahan biasa. Iya. Ada yang dinamakan penyebut, ada yang dinamakan pembilang ya. Jadi bagaimana? Ya, ini lebih besar yang di atas ya. Berarti cara membuat pecahan campurannya ya kita bagi 16 dibagi 5. Ya, berapa yang bisa? 3 ya? 3. Berapa? 15. Sisanya berapa? 1. Sisanya ini naik ke atas 31, kemudian 5-nya ini di bawah. Ya. 3/1/5. Nah, ini dia pecahan campuran. Ya. Kemudian bagaimana dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Gampang ya. Tinggal misalnya di soal berikutnya ini 4 kali 3 berapa? Berarti ini 4 kali 3. Kemudian ini ditambah. Iya, 4 kali 3 ditambah iya. Di bawahnya tetap ini 4. Iya, berarti 4 kali 3 12. 12 tambah 1 berarti ini adalah
13/4. Itu dia ya. Nah, kemudian bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan? Ya, ini karena di soal berikutnya karena ini sama, ya sama penyebutnya, maka ini kita tinggal jumlahkan aja 3 tambah 2 tambah 1. Berarti berapa? 6/8. Ini bisa dikecilkan ya? Iya, dibagi 2. Berarti 3/4. Sama ini nilainya. Iya, ini sama nilainya. Sama. Kadang dia jawabannya diminta, kadang udah kita kerjakan di soal jawabannya 6/8, tapi di pilihan gandanya 3/4 gitu. Nggak ada 6/8, berarti ya 3/4. Hati-hati ya soalnya. Kemudian ini soal yang berikutnya di bawah, karena penyebutnya tidak sama, ya kita samakan dulu. Ya ini kebetulan dia main kalikan aja dia langsung ya. Berarti kita buat penyebutnya dalam bentuk 12, tandanya ini kurang. Jadi penjumlahan dengan pengurangan itu sama ya mengerjakannya. Kita harus menyamakan penyebut. Penyebut itu yang di bawah ya. Oke, setelah itu yang di sini apa diisi? Yang di sini diisi 3 kali 3. Ya, berapa? 9. Yang ini apa diisi? Silang. Ini 4 kali 2 8. Berarti berapa hasilnya? 1/12. Ini nggak bisa dibuat dalam bentuk pecahan campuran lagi. Kenapa? Karena lebih kecil yang di atas itu ya. Oke. Nah, itu dia bagaimana penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk ini pecahan campuran, wah ini bang kayaknya ini ribet ini. Enggak ya, kita bentuk dalam pecahan biasa ya. Berarti kita buat pecahan biasa ini. Berarti 4 dikali 4 tambah 3/4, ya kan? Tambah 3 kali 2 tambah 1/3. Berapa itu? 4 kali 4 16. 16 tambah 3 berarti 19/4 ditambah 3 kali 2 6 tambah 1 7/3. Ini dia. Ya. Tetap dalam bentuk 12 ya. Tetap dalam bentuk 12. Ya, 3 kali 19 kita kalikan. Iya, 3 kali 19 3 kali 9 27, berarti sini 57. Kemudian 4 kali 7 28. Maka kita kurangkan 57 kurang 28 hasilnya 29 ya. 29/12 itu hasilnya ya. Jadi kalau dia di pecahan di pengurangan dengan penjumlahan itu sedikit lebih sulit karena kita harus menyamakan penyebut ya. Kemudian kita ke operasi pecahan perkalian dan pembagian. Nah, kalau dia perkalian ini enak. Perkalian yang paling gampang. Misalnya ini 3 kali 3/4. Ya ini 3, ini kita anggap aja 3/1. 3 bagi 1 kan 3. Kita boleh merubah nilai, menambah asal nilainya itu tidak berubah. Ya berarti kalau dia perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, perkalian itu perkalian ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Itu dia ya. Jadi 3 kali 3 9. 1 kali 4 4. Bang, buat dong ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Tinggal kita bagi ya. Tinggal kita bagi. Berarti 9 dibagi 4. Berapa? 2 8. Berapa sisanya? 1. Naik 2/4. Itu ya. Nah, kemudian ini langsung 3 kali 2 6. 5 kali 3 15. Nah, ini bisa dikecilkan. Dibagi berapa? Dibagi 3. Jadi berapa? 2/5. Gampang ya? Iya. Kemudian kalau pembagian seperti apa? Kalau dia pembagian, jadi kalau posisinya dia yang di atas ini pecahan, kita buat lagi nih 3/4. Bagi itu kan per, dibagi 2. Konsepnya adalah kalau dia gini, ini dikalikan. Iya, yang bawah ini dikalikan kemari, berarti hasilnya 3/8. Kalau ini baru konsepnya lain.
Ya, karena pembaginya pecahan ya, membawa ke sini ya. Kita buat 3/4 dibagi 1/4. Kalau pembaginya pecahan, ini kan pembagi nih. Pecahan, dia naik jadi kali, tapi posisinya diroker jadi 4/1. Jadi tinggal atas kali atas, berarti 12/4, maka hasilnya 3. Itu dia. Itu kalau pembaginya pecahan ya. Nah, dia dapat naik ya. Nah, dia naik ke atas. Jadi kali ya, naik ke atas. Iya, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Ya, oke, kita lihat ini, coba nanti untuk adik-adik dikerjakan ini latihan soal untuk di rumah ya. Jadi seperti ini ya. Ya, ini kan jadi 4/1 gitu misalnya kan. Ini ya buat ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini samakan penyebut ya, itu dia. Kemudian ini yang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang perkalian dan pembagian ya ini. Nah, ini juga dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa gitu ya. Nah, ya. Kemudian ini ya pembaginya pecahan. Ini juga pembaginya pecahan ya. Jadi coba tadi sudah Abang jelaskan, tapi latihan-latihan yang Abang kasih itu harus kalian kerjakan biar kalian mengetahui seberapa besar kalian memahami soal ya, dan bagaimana cara cepat menjawabnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.